Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surgawi yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal penciptaan manusia dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, satu-satunya agama yang Allah ridhoi hanyalah agama Islam. Lalu apakah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa adalah juga beragama Islam? Jawabannya tentu saja mereka beragama Islam. Karena satu-satunya agama yang mentauhidkan atau mengesahkan Allah hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, semuanya berakidah menyekutukan Allah. Dan semua para nabi berdakwah dan mengajak hanya menyembah kepada satu sesembahan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Rob yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda yang artinya, "Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat." Para nabi itu adalah saudara seayah, walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu jika demikian, maka bagaimana dengan perkataan semua agama adalah sama? Untuk itu mari kita simak ulasannya untuk mengetahui jawabannya dengan cara menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan share. Dan terus bagikan video bermanfaat dari kami kepada yang lainnya agar mendapatkan banyak kebaikan. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Step pertama, Allah sendirilah yang telah mengatakan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19 bahwa satu-satunya agama yang diridhoinya adalah Islam, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19. Tentu ini sangat kontra dengan sebuah perkataan semua agama adalah sama, karena Allah menyebut hanya Islam, tidak menyebut semua agama atau nama agama yang lainnya. Dan sampai di sini apakah sudah dapat kita pahami? Jika belum, mari kita beranjak ke step selanjutnya. Step kedua, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 85. Lihatlah sob, Allah sendiri juga yang telah mengatakannya bahwa Allah tidak menerima agama selain Islam. Dan jika tetap ngeyel mencari agama selain agama Islam, maka Allah mengatakan dia adalah orang yang rugi di akhirat. Sampai di sini apakah juga belum dapat kita pahami? Jika belum, mari kita lanjut ke step selanjutnya. Semoga kita bisa lebih fokus lagi dan memahaminya dengan hati yang lapang di step yang terakhir. Step 3. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Dalam ayat tadi, Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir atau orang-orang yang musyrik adalah makhluk paling buruk, dan mereka diberi balasan yang paling pedih, yakni kekal di neraka jahanam. Kenapa begitu? Karena orang-orang kafir dan musyrik tidak mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Malahan mereka menyekutukan Allah yang telah menciptakan mereka semua. Lalu di dalam ayat selanjutnya, dalam Surat Al-Bayyinah ayat 7, Allah memberikan pembeda untuk orang kafir dan orang mukmin, di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Lihat dan cermati sob, Allah memberikan balasan dan pujian yang berbeda bagi orang-orang yang beriman dan mentauhidkan Allah. Allah menyebut orang-orang yang beriman atau orang Islam karena satu-satunya yang beriman kepada Allah hanyalah umat Islam. Serta setelah beriman kemudian mereka mengerjakan amal soleh, Allah menyebut mereka dengan sebaik-baik makhluk. Lalu, apakah sama atau berbeda
antara seburuk-buruk makhluk dan sebaik-baik makhluk. Semoga video ini membantu untuk pemahaman kita ya sob. Lalu kemudian apakah sekarang kita sudah dapat memahaminya dan membedakannya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sobat surgawi yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya agama tauhid di muka bumi ini adalah Islam. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Dan perlu diketahui pula bahwa agama setiap para nabi itu satu, yaitu Islam. Tak terkecuali Nabi Isa pun seorang muslim dan beragama Islam. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share, serta hidupkan ikon notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami seputar info dan ilmu agama Islam. Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul, sebagaimana yang Allah beritakan tentang bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Robnya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rob semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberi agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Setiap nabi diperintahkan untuk menyampaikan pada umatnya mengenai ajaran tauhid, dan satu-satunya agama tauhid adalah Islam. Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Rob yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Ayat tersebut sudah cukup bagi kita untuk meyakini bahwa agama seluruh nabi dan rasul dari awal dan yang terakhir adalah Islam, tak terkecuali Nabi Isa alaihi salam. Hal tersebut juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Maryam di dunia maupun di akhirat. Para nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan, dan agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3443 dan Muslim nomor 2365. Dan jika masih ada di antara kita yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa ada kaitannya dengan agama yang lain selain agama Islam, maka hal itu telah disanggah sendiri oleh Nabi Isa dalam sebuah ayat di Al-Quran. Di situ dijelaskan betapa Nabi Isa berlepas diri dari agama selain Islam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam,
Adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Itulah mengapa Nabi Isa hendak dibunuh oleh kaum Yahudi. Saat itu alasannya hanya satu, yaitu karena mereka para nabi beragama Islam, dan ajaran agama Islam dari masa ke masa bagi mereka adalah agama yang banyak aturan mengenai tauhid, halal haram, dan syariat. Sehingga bagi mereka hal tersebut adalah sebuah gangguan yang mengusik kenyamanan hidup mereka. Walhasil, sang pembawa risalah dan peringatan, yaitu para nabi, hendak untuk dilenyapkan oleh mereka dari muka bumi. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka telah membunuh nabi-nabi. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 155. Hal tersebut menandakan jika mereka sangat bengis dan penuh kerusakan, karena hanya makhluk yang penuh dengan kejelekan sajalah yang tega dan mempunyai niat serta misi untuk membunuh manusia suci yang mulia, yaitu para nabi dan rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.